kembali lagi. Sekarang, sekarang kita kedatangan member baru. Boleh perkenalan dulu Mbak? Cynthia. Dan di sebelah saya ada Aldi. Dan terutama pemain owner adalah owner ya. Oke, kita sambut owner ya. Ini dia. Dengan siapa perkenalan Mbak? Dengan DF. Ya kan. Dan saya juga Zaini. Ya. Sekarang kita membahas tentang gimana sih mahasiswa yang dapat nilai 1, apa sih yang bakal dilakukan? IPK kali. IPK. Ya, IPK. Ini yang kumulatif loh, Pak. Iya. Iya. Aduh. Ya terus. Ya, coba. Ya, nilai IPK 1, Gimana sih langkah mahasiswa yang mendapatkan nilai IPK 1, buat kedepannya itu gimana? Ya. Boleh kasih tips dan saran dari para Ya. Boleh dari Bapak dulu, Pak. Silakan. Jadi sebenarnya kita prihatin ya, pertama-tama dengan mahasiswa yang nilai 1, ya, atau disebut Nasakom sebetulnya Aldi. Ya kan, Nasakom itu nilai 1, nah, dibilang jelek ya jelek sebenarnya, ya kan Di? Ya, dibilang nggak baik-baik amat ya sebetulnya buruk, ya kan? Itu ya, iya kan gitu, makanya. Jatuh ini kayak sebenarnya. Tapi kan karena mahasiswa Nasakom itu sebetulnya perlu maksudnya Diberi perhatian khusus, Pak. diberi perhatian khusus, bisa dibela, bisa, karena seperti kalau kita melihat kayak orang kecanduan narkoba, sebetulnya kan perlu rehab, ya kan? Dia hampir seperti itu. Kalau saya ya memandangnya ya. Nah, perspektif Aldi gimana nih? Mahasiswa yang nilai 1, itu sebetulnya gimana? Masalahnya apa? Lalu keluar dari jaring laba-laba itu gimana, Di? Sebenarnya saya kembali lagi yang kata Pak Dadi tadi, masalahnya apa gitu sampai 1, gitu, karena di zaman yang gampang, karena frustasi kali ya, frustasi atau kita mengakses informasi pendidikan gampang gitu, tapi kita temui mahasiswa yang 1, kan kayak kok bisa gitu. Kalau dari saya pribadi gitu. Iya. Tapi kayaknya IJ bukan pelaku ya, kira-kira. Korban mungkin bisa jadi ya. Saya dulu pernah juga tuh nemu teman yang teman. lah, Pak. Oke. Jadi saya pernah mikir nih, soalnya kan IPK 1, IPK 1, ya nilai gimana 1, sih? ya jelek juga. Ya. Gimana sih langkah kedepannya nih supaya memperbaiki nilai-nilai yang udah lewat gitu loh. Jadi kedepannya ini bakal bisa lebih baik gimana sih? Sama yang Tapi kalau mata kuliah nggak lulus itu, ini pernah juga kan? dulu pernah Sampai berapa mata kuliah? waktu semester lupa itu pokoknya udah Lupa, tapi ada beberapa mata kuliah yang nggak lulus ya. ada beberapa lah. Satu mata kuliah itu biasanya yang nggak lulus tuh apa anunya? Jadi panjang. Nilainya apa? jadi panjang ke personal nggak, Pak? Enggak. Ini kita bahas secara universal. Iya, nilainya apa juga waktu itu yang nggak lulus? Ini mau tahu aja nilainya apa? Nilainya kalau nggak salah dulu D? Oh, harusnya D. harusnya D. Iya, tadi E. Iya, tadi E kan? Tadi Ya. bener, Harusnya D. harusnya D. Ya, yang buruk itu E. Nah, itu. Tapi kan tadi cerita, Ya, ini pernah nggak lulus dapat gitu. dapat E. Kamu menyesal kan? Enggak, waktu itu emang online. Enggak, maksudnya iya, oke, berarti ada penyesalan. Lalu pasti validasi dulu dah. Oke. Biar penonton nggak ada laporan. Iya, betul. Ntar kira saya kurang. Oke, kita dengerin validasinya, Di. Jadi dulu mungkin gara-gara kelalaian saya mungkin gara-gara jarang masuk kelas, jarang ngerjain dulu gimana, jadi ada satu mata kuliah yang itu nilainya jadi dapat E. Oke, tapi ada nilai A juga kan? Nilai A ada banyak. Oke, itu bagus lah nilai A itu. Cuman yang penting jangan IPK 1, Iya, ya kan? makanya. Cynthia gimana perspektifnya? Kalau menurut saya sih biasanya ada 2. Yang pertama kadang ada dari kelalaian dirinya sendiri. Ada yang Bentar dulu. Kita hari ini sponsori oleh sponsori oleh roti pisang Cemara. Jadi guys, roti pisangnya enak dan yummy. Boleh dimakan. Nah, oke ya. Oke, lanjut. Biasanya ada juga yang mahasiswa kuliah sambil kerja. Nah, itu biasanya keteteran tuh, Pak. Oke. Keteteran. Ada yang karena dia mau ngejar deadline kerjaan juga, mau ngejar kuliah yang kadang
dosennya ada kadang enggak, kan biasa kan dosen punya kesibukan sendiri nih Pak. Punya kesibukan sendiri, kadang sudah ditunggu ternyata nggak masuk nih, diganti. Tapi ada juga yang pura-pura kerja dikerja-kerjakan seolah-olah sibuk gitu, ya kan? Itu ada juga. Nah itu kan berarti masuknya kelalaian dirinya sendiri kan? Nah itu tadi seperti yang Jenny bilang tadi, di masa lalunya dia dapat nilai E waktu mata kuliah. Ini bukan IPK kan? Ya. Mata kuliahnya jadi E ya tadi. Ya itu. Tapi ada yang A kan, berarti kan yang lalai cuma di mata kuliah tertentu aja. Iya. Tadi dia udah bilang kelalaian juga kok, kita accept lah, ya kan? Kita terima lah itu kan. Nah kalau kira-kira peta masalahnya di situ ya, faktor apa lagi kira-kira Cynthia? Kalau dulu teman saya juga ada yang karena harus merawat ibunya yang sakit. Nah itu kan dia nggak mungkin langsung meninggal aja, apalagi kalau misalnya rumahnya jauh, misalnya dia kuliah di Banjarmasin tapi dia asalnya dari Sampit misalnya gitu. Itu kan dia mau nggak mau akhirnya karena banyak tertinggal, akhirnya dia ambil cuti kuliah. Oke. Ada nggak kira-kira faktor spesifik Faktor spesifiknya menurut saya sih ini aja Pak, kelalaian diri sendiri. Kelalaian itu juga yang ya. paling banyak. Cuma kalau saya sih memandangnya gini, secara global ada yang memang faktor spesifik itu karena faktor keluarga, broken home misalnya, atau kemudian faktor internal dari diri dia, misalnya ya ada juga ya patah hati lah kayak gitu kan, introvert, ya nggak confidence gitu kan. Nah itu kalau begitu. terlalu banyak ceweknya bisa jual Pak. Itu bisa juga. Nah itu makanya kan jadi persoalan juga sih. Ya kata orang Banjar bilang baungnya dia. Nah baung baung. Itu tergantung orang sih Pak, kalau menurut Oke. saya, Pak. Oh tergantung orang. Kalau misalnya kebanyakan cewek asal kita bisa manajemen kan. Tapi kan kalau dapat nggak bisa dong. Kalau gimana lo? itu biasanya tugas nggak pernah dikerjakan, UAS nggak ikut, UTS nggak ikut, Iya. absen juga nol gitu. Itu pasti nilainya E. Nah. Karena saya juga pernah dapat nilai C tapi minus. Iya. Itu kan termasuk nggak lulus juga kan Pak? Ya udah nggak lulus itu, nilai C pun sebenarnya nggak lulus pemirsa. Tapi dilulus-lulusin. Oke. Tapi dari Pak Dadi yang kebetulan nih merangkap sebagai akademisi juga kan, melihat fenomena mahasiswa dapat nilai 1 koma dari para pengajar itu gimana gitu Pak? Iya sebenarnya relatif ya. Relatifnya tuh ada dua, dari mahasiswanya atau dari sensi dosennya ada juga. Jadi ya kan, cuma bukan apa-apa, maksudnya sensi dosen itu ada alasan juga kenapa dosen ngasih dia misalnya nggak mungkin, nggak pasti ada alasan, ya kan. Nah paling parah tuh begitu biasanya. Nah, cuma jarang sih Pak ya. tapi jarang, kasuistis juga. Nah, yang jadi big problem adalah ketika misalnya nasakomnya dipelihara terus, ada konsekuensi nih, Aldi, bisa di drop out kan mahasiswanya ketika evaluasi pada 4 semester, dan itu udah ada di aturan, di peraturan akademik, peraturan rektor. Nah jadi ya kita berharap sih sebetulnya jangan deh Anda atau mahasiswa itu bisa sampai kena nasakom, ya kan, ke nasakom ke IPK 1 koma, ya kan. Nah kira-kira ya kiat-kiatnya apa? Tentu kita ikuti perkuliahan dengan baik, luangkan waktu untuk mengerjakan tugas gitu. Apalagi kalau sudah keganggu dengan masalah cewek gitu. Nah kan, itu maksud saya tadi, keluar dari jaring laba-labanya gimana di? Karena saya nggak pernah mengalami juga gitu, jadi kan dari perspektif saya sih kemalasan gimana Cynthia? Ya kan di? Kemalasan gimana, bisa juga ya? Iya, itu paling besar. Kadang kita manusia mandi aja males kan Pak? Iya mandi, jangankan mandi, bangun tidur susah banget ya. Iya itu makanya emang susah, habitnya kali ya. Jadi Jai, menurut kamu gimana Jai? Perspektif kesadaran kali ya? Menurut saya sih Pak, emang faktor utamanya dari yang kebanyakan gak lulus itu tuh emang faktor utamanya itu malasan Pak. Malasan. Yang kedua baru cewek Pak. Oke. Ya itu. Jadi susun. Tapi satu malas sama dua cewek. Tapi kan harusnya kalau misalnya punya cewek lebih rajin dong. Dia kepus sendiri. Kepus ada termotivasi. Iya, Aku nggak boleh terlihat jelek nih di depan cewek, malu kan harusnya gitu. Nah ya harusnya gitu. Oke, kita sepakat ya. Cuma dari sini kita ngambil momentum nih. Artinya jangan sampai nilai IPK Nasakom itu ada di lingkungan mahasiswa.
Dan itu tidak baik. Anda harus bisa keluar dari jaring laba-laba itu sendiri. Yang bisa menentukan terhadap Anda keluar dari jaring laba-laba itu ya Anda sendiri. Ya nggak guys? Benar. Oke. Itu aja analisis DF kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.